Selamat pagi, Bapak dan Ibu Dewan Komisaris yang terhormat. Terima kasih atas waktunya. Pagi ini, kita akan melakukan tinjauan mendalam terhadap kinerja keuangan PT Bank BTPN Syariah untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2025. Baik, mari kita langsung masuk ke agenda. Kita akan mulai dengan gambaran besar kinerja keuangan tahun 2025. Kemudian, kita akan bedah lebih dalam mengenai pergeseran yang cukup signifikan dalam komposisi aset utama kita. Selanjutnya, kita akan analisis struktur pendanaan yang menopang neraca kita, dan yang terpenting, kita akan tutup dengan ringkasan resiko-resiko strategis sebagai bahan pertimbangan utama bagi Dewan. Oke, mari kita mulai dari gambaran paling atas, yaitu ikhtisar kinerja aset kita sepanjang tahun 2025. Per akhir Desember 2025, total aset bank berhasil kita bukukan di angka lebih dari 22,7 triliun rupiah. Angka ini merepresentasikan pertumbuhan tahunan yang solid sebesar 4,6%, naik dari posisi 21,70 triliun di tahun 2024, sebuah pencapaian yang patut kita apresiasi. Namun, di balik angka pertumbuhan yang positif ini, ada sebuah cerita yang lebih dalam. Analisis kami menunjukkan adanya pergeseran strategis yang fundamental dalam neraca keuangan kita. Jadi, pertanyaannya bukan hanya apakah kita bertumbuh, tapi bagaimana cara kita bertumbuh. Nah, sekarang mari kita bedah lebih jauh. Kita akan lihat apa sebenarnya yang menjadi motor penggerak utama di balik pertumbuhan aset yang baru saja kita lihat. Disinilah inti dari pergeseran strategis yang kami maksud. Tabel ini menyoroti dinamika yang sangat kontras di antara 3 kategori aset terbesar kita. Mari kita lihat satu persatu. Pertama, kita bisa lihat dengan jelas ada peningkatan yang sangat substansial, lebih dari 1 triliun rupiah pada investasi kita di surat berharga. Ini menjadikannya kelas aset terbesar kita untuk saat ini. Nah, di sisi lain, kita melihat tren yang berkebalikan. Piutang murabahah yang secara historis selalu menjadi pilar utama portofolio kita justru mengalami kontraksi hampir 500 miliar rupiah. Jadi, poin krusialnya adalah ini, ekspansi neraca kita ternyata tidak lagi didorong oleh bisnis pembiayaan inti tradisional kita. Pertumbuhan ini datang dari pergeseran yang signifikan ke arah surat berharga dan juga lonjakan yang luar biasa pada pembiayaan musyarakah. Tentu saja, pergeseran di sisi aset ini harus didukung oleh struktur pendanaan yang tepat. Sekarang mari kita alihkan perhatian kita ke sisi liabilitas untuk memahami dinamikanya. Kalau kita lihat dari nilai absolutnya, tabungan wadiah dari pihak ketiga masih menjadi fondasi utama pendanaan kita. Posisinya jauh sekali melampaui giro wadiah, ini menunjukkan kepercayaan nasabah yang kuat. Akan tetapi, ceritanya menjadi sangat berbeda jika kita melihatnya dari perspektif pertumbuhan. Grafik ini menunjukkan dinamika yang luar biasa. Sementara tabungan wadiah tumbuh secara stabil dan sehat, giro wadiah mengalami lonjakan pertumbuhan lebih dari 500%. Walaupun dari basis yang jauh lebih kecil, ini adalah sinyal yang sangat penting. Implikasinya bagi kita sangat jelas. Telah terjadi pergeseran yang patut diperhatikan dalam bauran dana kita. Kita menjadi semakin bergantung pada dana giro yang sangat liquid yang secara natural membawa potensi volatilitas yang lebih tinggi. Semua pergeseran di sisi aset dan liabilitas ini tentu saja membawa implikasi resiko. Mari kita rangkum pokok-pokok perhatian utama yang perlu menjadi fokus bagi Dewan. Sebagai dasar diskusi resiko kredit kita, mari kita lihat terlebih dahulu bagaimana kualitas portofolio pembiayaan kita per akhir tahun 2025. Kabar baiknya adalah mayoritas absolut dari portofolio kita masih berada di kategori lancar. Namun, kita harus memberikan perhatian penuh pada angka 428 miliar rupiah, atau sekitar 4,1% dari total portofolio yang kini masuk dalam kategori yang memerlukan pemantauan khusus dan lebih intensif. Jadi, sebagai kesimpulan, ada 3 pokok perhatian strategis yang kami ajukan kepada Dewan. Pertama, implikasi dari pergeseran aset kita yang berpotensi mendilusi model bisnis inti kita. Kedua, kebutuhan untuk terus memantau kualitas kredit secara ketat. Dan ketiga, bagaimana kita mengelola peningkatan risiko likuiditas yang timbul dari pertumbuhan dana giro. Analisis ini kami tutup dengan sebuah pertanyaan strategis yang fundamental untuk kita pertimbangkan bersama.
Bagaimana kita bisa menyeimbangkan pergeseran portofolio ini agar tetap sejalan dengan misi inti bank, sambil di saat yang sama memastikan kita mengelola semua risiko yang menyertainya secara prudent dan hati-hati.